Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu Bapak-Bapak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Hari ini saya dan rekan-rekan akan melakukan penyuluhan kesehatan selama kurang lebih 15 menit tentang penyakit TBC dan bagaimana cara mencegahnya. Yang bertujuan agar ibu-ibu dan bapak-bapak mampu memahami apa itu penyakit tentang TB dan bagaimana pencegahannya. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk kami melakukan penyuluhan? Ya, terima kasih. Untuk penjelasan tentang penyakit TBC akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sadina Nurul. Baik, Bapak Ibu saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai tuberkulosis. Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis itu biasa dikenal TB. Nah, penyakit TB ini adalah penyakit menular yang berpotensi menyerang pada paru-paru. Nah, penyakit TB ini disebabkan oleh infeksi dari bakteri Microbacterium tuberculosis. Nah, yang dapat menyerang melalui kelenjar getah bening dan aliran darah yang masuk ke dalam tubuh. Nah, TB ini ditularkan melalui udara, Bapak ya, Ibu. Nah, kebanyakan orang yang terkena TB ini tidak menunjukkan gejala TB-nya karena bakteri ini dapat hidup aktif dan tidak dapat hidup aktif dan aktif ketika daya tahan tubuh sedang menurun atau lemah. Nah, seorang yang memiliki penyakit TB, khususnya TB paru ini, pada saat berbicara, batuk, dan bersin, mengeluarkan percikan dahak. Yang dahak itu atau air liur itu mengandung bakteri tersebut yang tadi Microbacterium tuberculosis itu. Nah, TB ini kan menular ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Jadi orang-orang yang di sekeliling yang pasien TB tersebut akan terpapar dari percikan dahak atau air liur tersebut. Nah, dengan cara penularannya itu dengan cara menghirup dari percikan dahak tersebut tadi ya. Nah, pengobatan TB ini biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama, yang berbulan-bulan. Nah, dengan pengobatan yang ketat guna untuk mengurangi resiko resistensi antibiotik. Nah, penyakit TBC ini akan berakibat fatal apabila tidak diobati sesegera mungkin. Nah, meski begitu, penyakit TB ini penyakit yang dapat disembuhkan dan dapat dicegah pula. Nah, bagaimana cara mencegahnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk mencegahnya, yang pertama harus memakai masker saat kerumunan. Dan untuk bapak-bapak ibu-ibu yang sedang menunggu pasiennya, diusahakan untuk memakai masker dan ganti masker setiap 4 jam sekali ya Bu Pak. Terus harus melakukan etika batuk. Yang dimaksud etika batuk itu, jika batuk atau bersin tidak boleh menutup memakai telapak tangan, tetapi memakai lengan gini. Terus jika tidak sengaja menggunakan telapak tangan, maka harus melakukan cuci tangan. Cuci tangan itu ada 6 langkah. Yang pertama, basuhi dengan air mengalir dan sabun, lalu gosok telapak tangan, lalu punggung tangan, sela-sela jari, terus kunci jari, jempol, lalu putar dan bilas kembali menggunakan air bersih. Dan setelah itu pastikan tempat memiliki sirkulasi udara yang baik. Jadi jendelanya itu harus dibuka
biar supaya udara yang masuk baik. Baik Bapak Ibu, untuk penjelasan TBC dan pencegahannya sudah disampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang tidak ada itu. Baik Bapak Ibu, jadi kesimpulan yang bisa diambil di sini adalah bahwa memang penyakit TB itu menular, akan tetapi kita tidak perlu takut atau khawatir karena kita bisa mencegahnya atau memutus rantai penularannya dengan cara seperti yang dijelaskan rekan saya tadi, dengan cara etika batuk dan cuci tangan 6 langkah seperti itu. Baik, kalau begitu sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Ya.